Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menyalakan hati Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martirmu, dengan cinta kepada peran Maria yang tak bernoda dan semangat untuk mengasihi sesama. Semoga berkat doanya kami rela berkorban demi sesama dan layak menyerupai putramu sampai pada kematian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak Bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar bagaimana Yesus membayar bea untuk rumah ibadat atau pajak untuk rumah ibadat. Tindakan Yesus ini memang tampak biasa-biasa saja, karena hal yang sama juga dilakukan oleh orang lain.
Namun, jika kita renungkan lebih dalam, ada hal yang istimewa dari tindakan Yesus tersebut. Bea atau pajak itu nantinya akan dipersembahkan kepada Allah. Yesus sebagai Allah seharusnya tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi, agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka ia menyuruh Petrus untuk menangkap ikan, dan dari mulut ikan itu akan ada uang 4 dirham yang dapat digunakan untuk membayar pajak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tanpa kita sadari, watak, kebiasaan, pola pikir, tingkah laku, dan perkataan kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, sikap mawas diri agar kehadiran kita di tengah keluarga dan teman-teman tidak menyakiti, memojokkan, dan menghambat kemajuan serta perkembangan orang lain memang sangat penting. Mawas diri ini hanya akan terjadi jika kita memiliki kerendahan hati dan peduli dengan kehidupan orang lain. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk mampu menjadi berkat bagi sesama, sehingga karena kebaikan itu orang lain bisa mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Yesus tidak pernah menggunakan privilege dan status sebagai anak Allah untuk mencari kemudahan dan memenuhi kepentingan diri. Dia yang berkuasa merobohkan dan mendirikan kembali bait Allah dalam 3 hari, pun bersedia membayar pajak bait Allah seperti orang kebanyakan. Yesus bersikap solider dan tidak ingin menjadi batu sandungan atau skandal bagi orang lain. Sebenarnya, Yesus tidak wajib dan tidak bersalah bila tidak membayar pajak. Namun, ia ingin memberi teladan yang baik. Solidaritas akan tumbuh jika orang tidak hanya memikirkan haknya sendiri, tetapi juga memperhatikan kebaikan umum. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan yang baru saja kita dengar bersama tadi, kita diajak oleh Yesus untuk merenungkan setiap perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Kita hendaklah menseimbangkan antara hak dan kewajiban. Kita boleh saja menuntut hak-hak kita, tetapi kita juga harus bertanya, apakah kewajiban kita sebagai umat Allah sudah kita laksanakan? Bisa saja kita menuntut hak-hak kita untuk dilayani dengan sebaik-baiknya, tetapi kita juga harus bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kewajiban saya untuk mendukung karya-karya pelayanan gereja sudah saya laksanakan? Karena tanpa dukungan nyata dari umat, maka karya-karya pelayanan gereja tidak akan ada gunanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, kita sungguh-sungguh menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita. Semoga teladan Yesus yang rela membayar pajak bait Allah juga menjadi teladan bagi kita masing-masing untuk dalam seluruh kehidupan beriman kita semakin menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita sebagai orang-orang percaya.
Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.